Jiwaku haus padamu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, jiwaku rindu padamu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu menyegarkan. Yesus sungai kehidupan, serai katakan engkaulah sungai, engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau memberikan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, engkaulah sungai, engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu menyegarkan. Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan.
sungai kehidupan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hatiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya katakan dari awal, saat indah, saat indah, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hatiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku
rasakan kekudusan-Mu Bapa, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh di hadirat-Mu kami menikmati-Mu, mengalami-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Terpujilah Engkau, haleluya. Kasih Tuhan, bersyukur Tuhan buat aku. Kasih Tuhan pagi hari ini, bersyukur kami dapat bersekutu dengan Engkau. Dengan kembali hati kami supaya kami dapat kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami tenangkan hati kami dari setiap perkataan-perkataan, memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan cara-Mu baru pagi hari ini Engkau mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Yang mau sharing? Salam yang di radio ya. Siapa yang di radio?
boleh komen. Baik, seringnya, oke, oke. Dari sini ya. Tuhan telah dari awal hingga akhir, Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan manusia. Dan sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memusnahkan manusia. Manusia yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Kini dia telah datang di antaramu untuk bekerja. Dan bukankah ini adalah penyelamatan yang lebih besar? Jika dia membencimu, akankah dia masih melakukan pekerjaan yang sedemikian besar untuk membimbing engkau semua secara pribadi? Mengapa dia harus begitu menderita? Tuhan tidak membencimu atau berniat jahat terhadap saudara ketika dia mengatakan itu, saudara ya. Dia mengatakan di satu sisi dia memandang kepada Tuhan itu ya, yang di sorga, tapi di satu sisi dia mengatakan itu dari pribadinya sendiri. Jadi dia melihat bagaimana Tuhan yang di sorga itu sampai dia datang menjadi manusia gitu. Jadi dia yang sebagai manusia. Pertama, saudara, kita mesti memisahkan dulu. Kita harus pisahkan dulu gitu pertama-tama. Supaya nanti kita juga mengerti bagaimana menerapkan. Bagaimana kita boleh melihat Tuhan itu hidup di dalam kita. Bagaimana kita boleh merasakan dilemanya Tuhan. Ya, dia Allah yang di sorga, lalu tapi dia juga harus Allah yang menjadi manusia. Jadi kedatangan yang kedua. Jadi ini berbeda sekali. Sekali lagi dia menjadi manusia. Di mana orang-orang yang hidup sekarang ini adalah sebetulnya orang-orang yang tidak pernah melihat dia. Jadi dia datang kepada umat yang baru setelah sekian waktu lamanya. Jadi sama seperti bangsa Israel itu ternyata kalau kita memahami sejarah gitu ya, ternyata bangsa Israel itu atau keyahudian itu pernah hampir punah gitu. Jadi belakangan baru mereka mulai kembali, bahkan bisa setelah terjadi bagaimana mereka dibuang gitu ya. Jadi mereka juga benar-benar sampai bahasa Ibrani itu pun sebetulnya tidak ada lagi. Jadi sudah tidak ada orang yang berbahasa Ibrani gitu. Sama misalnya seperti kalau kita tidak ajarkan secara turun-temurun bahasa daerah kita gitu. Ketika kita ke kota gitu, maka bahasa daerah kita itu, logat daerah kita bisa menjadi lupa. Jadi kira-kira seperti itulah di waktu itu bagaimana sebetulnya keyahudian itu sudah hampir punah. Saudara,
ketika sekarang ini dikatakan Tuhan itu datang 2 kali, ketika kita sudah mendengarnya, gitu ya. Jadi berita ini akan menyebar dan akan semakin dekat kita ke langit baru, bumi baru gitu. Walaupun secara roh kita sebetulnya sudah bisa memasukinya, baik kerajaan 1000 tahun, baik kerajaan langit dan baru, bumi yang baru gitu. Ya. Nah, kalau kemarin istri saya mengatakan tentang bagaimana agama, bagaimana mereka itu sudah di agama Buddha gitu ya, bagaimana mereka menyanyikan pujian yang boleh dikatakan persis sama, cuman Yesusnya diganti Buddha aja. Jadi kalau misalnya tidak menyebut 2 kata itu, maka kalau misalnya tidak menyebut Yesus, kalau tidak mencantumkan kata Yesus di sana, hanya mencantumkan kata Tuhan, pencipta, maka siapapun yang menyanyikannya itu ya bisa enjoy saja, bisa menikmatinya. Agama apa saja. Apalagi kalau anak-anak muda ya kan, ya suka dengan nada-nada lagu seperti itu. Apalagi kalau sudah mulai mereka masukkan pakai AI gitu ya. Maka ya sudah persis sama. Nah, apalagi generasi Gen Z katanya kan. Jadi mereka itu akan dengan mudah gitu memasuki zaman yang baru itu. Ya. Nah, jadi perhatikan sekarang bagaimana apa saja yang terjadi ketika semakin banyak orang, ketika mereka mulai menerima berita baru ini, kabar baik ini. Kan ini kan tidak akan terbendung lagi. Ketika pekerjaan itu dimulai di dalam kita, karena kan Tuhan itu kan boleh dikatakan cepat sekali. Jadi ketika dia mengatakan dia sudah datang, maka akan sangat berbeda sekali dengan ketika dia mau datang. Kan orang Kristen itu kan sudah hampir kehabisan kata untuk mendatangkan kedatangan Tuhan itu. Sudah hampir habis katanya. Tinggal dikit lagi. Karena kan mereka sudah mengatakan itu berulang-ulang. Dari dulu, berapa generasi ya. Mau datang terus. Tanda-tandanya nggak tahu lagi berapa kali nyatanya itu, saudara. Belum ketika menyanyikan lagu, tanda-tandanya sudah. Gitu. Sudah nyata sekali. Nah, tapi ketika kita sudah mulai mengatakan Tuhan sudah datang, percepatannya sudah cepat sekali. Iya, cepat sekali, bukan lagi kita melihat tanda-tanda kan. Ngapain lagi kita melihat tanda-tanda? Karena kita sudah memasukinya. Makanya segala sesuatu yang tersembunyi itu
terbongkar sudah. Cepat sekali kan terbongkar semua. Ternyata awalnya semua kerajaan di dunia ini, dulu awalnya di sini ya. Ternyata uang itu begini ya. Tersingkap semua, saudara. Nanti orang akan menyadarinya. Orang mulai memperhatikan sesamanya. Saya ada sesuatu ibadah. Saya ada sesuatu ibadah. Ada suara bergemuruh di atas ya. Kayaknya cukup dekat. Gak pernah seperti itu ya. Baik. Mari kita lihat saudara ya. Coba kita baca dulu saudara bagian firman Tuhan ini. Tuhan tidak membencimu atau berniat jahat terhadapmu. Engkau semua harus mengetahui bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang paling sejati. Nggak ada seperti kasihnya Dia. Ya. Hanya karena ketidaktaatan manusia, Dia harus menyelamatkan mereka melalui penghakiman. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan mungkin diselamatkan. Karena engkau semua tidak tahu bagaimana menjalani hidup. Dan karena engkau hidup di negeri yang bejat dan penuh dosa ini, dan engkau sendiri adalah iblis yang bejat dan kotor. Dia bahkan tak sampai hati membiarkan engkau semua menjadi lebih bejat lagi. Dia tak sampai hati melihatmu hidup di negeri yang kotor seperti ini, diinjak-injak oleh iblis sesuka hatinya. Dan dia tak sampai hati membiarkanmu jatuh ke dalam alam maut. Dia hanya ingin mendapatkan sekelompok orang ini dan menyelamatkan engkau semua sepenuhnya. Inilah tujuan utamanya melakukan pekerjaan penaklukan atasmu. Jadi saudara, kalau bagi kita itu makin cepat, apalagi bagi mereka, Tuhan harus mempercepatnya. Di masa itu, jadi begitu Tuhan melakukan di dalam kelompok ini gitu, maka kelompok berikutnya, generasi berikutnya yang akan bergabung dalam panggilan ini, mereka tentu tidak akan mengalami lagi apa yang mereka alami, karena mereka ini kan sudah jadi menjadi landasan. Di atas landasan pekerjaan Tuhan inilah dia melanjutkan pekerjaannya lagi gitu. Di masa itu saudara, mungkin mereka masih belajar gitu ya, mereka masih memandang tokoh ini gitu kan. Tapi di masa kita tak seperti itu lagi. Sekarang kita bisa memakan Tuhan yang datang kedua kali. Artinya memasukkannya ke dalam diri kita sendiri. Bisa sekarang. Karena sudah ada landasan pekerjaannya. Sudah ada yang kita lihat. Sudah ada firman yang diucapkan semua ini. Dan semua ini tentu bisa kita buktikan gitu. Jadi ketika kita bersekutu dengan firman yang baru ini, sama seperti kekristenan itu digembalakan oleh Alkitab. Kan itu kan sebetulnya. Kalau sudah lihat. Kan sejak Alkitab itu ada, kan Alkitab itu seperti pengganti Tuhan.
Wah, sudah bisa bertahan, saudara. Dengan boleh dikatakan kan di dalam Alkitab itu kan banyak sejarah gitu, cerita. Namun langsung Tuhan itu yang menyampaikan perkataan-perkataan Yesus itu. Tuhan menyatakan melalui perumpamaan lagi, saudara. Yang ditulis dalam Alkitab itu banyak perumpamaan. Tidak banyak ditulis di sana bagaimana perkataan Tuhan kepada Maria misalnya. Mana ada? Cobalah lihat. Padahal kan sudah lama perkataan antara Tuhan berkata-kata dengan Maria itu. Iya. Sudah lama percakapannya. Harusnya kalau itu dicatatkan oleh Injil gitu ya, pembuat Injil. Kalau itu dicatatkan, wah itu panjang ceritanya itu, saudara. Cuman ceritanya kan cuman di situ kan cuman ditulis dia telah memilih yang terbaik. Dia duduk mendengarkan, tapi apa yang didengarkannya itu kan tidak ditulis. Banyak lagi yang lain, saudara. Pengajaran khusus kepada murid-murid mana ada di sana. Yang langsung diucapkan oleh Yesus. Makanya kata-kata Yesus yang ada di dalam ketika dia atas kayu salib itu kan mereka sampai buat 7 perkataan. Beberapa saya nggak tahu, saudara. Karena saya tidak suka dengan gaya bicara seperti itu gitu ya. Magic. Semua sampai bicara 7 perkataan, jauh itu dikotbahkan gitu. Perkataan Yesus mengkeramatkannya gitu. Sampai hari ini kan mereka masih melakukan. Jalan kalau mereka pergi ke Israel sana, saudara, mereka jalan Via Dolorosa. Iya, jadi walaupun pendeta-pendeta BBI mereka melakukan kayak itu kayak kirap ya. Mereka melakukan itu perjalanan itu sebelum itu mereka praktekkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sih? Mereka kayak menggali kejadian yang dulu gitu. Dan mereka membayangkan, hidup dengan imajinasi. Nah, jadi sekarang ini dengan perkataan-perkataan yang baru ini yang banyak sekali, kalau saudara lihat itu terus diupdate, saudara. Oke. Tapi di saat yang sama, bayangkan ini dengan perkataan yang banyak sekali. Ya. Bahkan sampai kita itu benar-benar mengalaminya live gitu. Kalau saudara nanti benar-benar menerapkannya gitu ya. Hanya dengan menerapkan yang sederhana, saudara pasti akan langsung melihat kejadian-kejadian sebenarnya dari yang saudara hadapi. Cobalah mulai dari sekarang gitu. Coba perhatikan setiap kejadian yang menimpa saudara. Saudara perhatikan. Iya. Mulailah sekarang tidak ini lagi, saudara ya. Tidak memikirkan lagi masalah penghidupan. Kalau mikirin masalah hidup, cukup pikirin masalah ya engkau bisa makan dan minum saja. Cukup. Ya, berpakaian secukupnya lah. Coba mulai seperti itu. Jangan mau jangan mau sama dengan orang dunia gitu. Coba buat perbedaannya. Tunjukkanlah hidup seperti yang Tuhan mulai tunjukkan kepada kita. Bagaimana harusnya kita menjalani hidup?
Coba seperti itu. Nanti lihat bagaimana Tuhan itu akan menyingkapkan banyak sekali hal dalam perjalanan. Termasuk keselamatan yang selama ini samar-samar bagi umat manusia. Tuhan akan tunjukkan kepada. Dan memang saudara kita harus melihatnya dan mengalaminya. Kalau tidak saudara, pasti saudara kita tidak akan terselamatkan. Itu sudah pasti saudara. Kata-kata ini kebenaran. Jadi bandingkan ya perbedaannya ya. Apa artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Jadi begitu kita katakan Tuhan itu nyata dan kita benar-benar rindu mengalami nyatanya Tuhan itu. Kan katanya kan kita mesti menyangkal diri kita. Sudah jangan lagi terlalu jelimet bagaimana artinya menyangkal diri, rela kehilangan nyawa. Tuhan akan buat sarananya supaya kita itu menyangkali diri kita. Tuhan akan buat melalui peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi. Kan sedang ditunjukkan Tuhan di depan mata kita. Kamu lihat nih, bagaimana mereka membangun kerajaannya, membangun bisnisnya. Mau berapa ratus triliun pun saudara uang orang, hanya dalam satu malam bisa hilang. Gak usah satu malam lah, berapa menit saja bisa hilang. Iya. Semua dikejar. Dan sebetulnya memang saudara, tidak ada orang yang benar-benar punya hartanya. Tidak ada. Semua harta itu milik sistem. Iya. Saudara, sebetulnya harta dunia ini itu nanti akan disingkapkan, Yang ada di World Bank itu saudara, sebetulnya itu hartanya Indonesia, tapi dimiliki secara pribadi. Ada 3 kerajaan dulu, dan itu masih berlaku sekarang. Jadi sebetulnya walaupun kita punya hutang, tapi kita itu berhutang kepada uang kita sendiri. Iya. Bunganya saja itu di berapa tahun yang lalu. Walaupun baru disingkapkan ini saudara. Saudara, sebetulnya selama ini disembunyikan. Iya. Bunganya saja setiap tahun. Itu di berapa puluh tahun yang lalu saudara. Bunganya saja. Dari harta bangsa ini yang ada di World Bank, bunganya saja itu sudah bisa menutupi bagaimana APBN kita setiap 5 tahun atau setiap tahunnya. Iya, dari bunganya saja. Jadi sebetulnya dari kalkulasinya itu saudara, kita itu bisa berhutang, kalau sekarang kan 8.000 triliun kan. Ada lagi hutang tersembunyi kita. Ya. Itu 100.000 triliun pun atau berapa ratus ini ya, kita itu bisa berhutang. Iya. Dan itu uang kita. Iya.
Sekarang kemana semua? Kemana semua bunga daripada uang itu? Kemana? Jadi sekarang itu begitu tersingkap. Jadi apalagi setiap orang, jadi kalau mempunyai apa saja dia nggak bisa memiliki itu. Dia hanya harus jadi dicatatkan lah. Makanya kan sistemnya kan kalau kita punya rumah misalnya. Oke. Lalu ketika kita masukkan ke bank gitu. Itu kan jaminan. Seberapa persen yang bisa kita pakai? Kita ngutang kan? Iya, semuanya begitu. Kalau mereka tidak mencatatkannya, nanti begitu ketahuan, nanti dibekukan semua. Semuanya sistem seperti itu. Tidak bisa ada orang yang memilikinya sendirian, gak bisa. Semua terikat atau patuh kepada sistem. Ketika saya mulai mendengar itu ya, iya itu betul. Makanya engkau bilang ya, berbahagia orang miskin ya. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dia nggak akan terikat. Jadi sungguh sangat menyedihkan kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, engkau masih menginginkan uang. Engkau masih ingin mempertahankan bagaimana supaya engkau punya uang. Iya. Kenapa saudara kita mulai ketika kita itu membicarakan nilai 3M? Saudara? Itu nyata loh saudara. Tetapi dengan cara yang sama, Tuhan itu menunjukkan dia nih, seberapa tinggi gedung itu. Berapa nilainya itu? Hanya hancur dalam hitungan menit. Kalau sekarang mereka itu berani saudara melakukan riset terhadap gedung-gedung yang ada di Myanmar dan Thailand itu, pasti nilainya itu sudah sangat turun sekali. Karena kan pasti rusak dia. Dengan goyangan-goyangan itu kan pasti rusak. Nanti semakin tidak ada lagi bangunan asuransi. Akan sangat ketat sekali. Tidak berani menjamin kalau terjadi bencana alam. Iya, karena nanti saudara, para ahli itu akan mulai berani membuka mulutnya semakin banyak. Yang akan menceritakan nanti bagaimana memang dunia yang lama ini memang sudah dekat kepada kehancurannya. Iya. Cukup dengan mereka mengatakan itu, maka semua orang akan percaya. Kalau dulu masih para pendeta aja yang ngomong, kamu ngomong aja. Buat itu bisa terjadi 500 tahun lagi kamu gak bertanggung jawab kok. Iya kan? Nanti begitu datang bencana kayak gitu, langsung muncul di mana-mana nanti. Orang tidak akan percaya itulah. Kalau dulu iya. Tapi begitu semakin majunya teknologi, semakin naturalnya manusia, maka logika orang-orang yang punya logikanya itu makin bertambah. Mereka akan bicara dengan bukti-bukti yang semakin lama semakin akurat. Dan begitu orang menerima perkataan itu,
itu akan jadi dengan cepat. Pasti. Jadi kalau saudara mendengarkan berita ini sekarang, gak sama kayak dulu. Saudara akan sangat, saudara nanti ketika saudara sudah mendengarkan kebenaran ini, tapi engkau masih belum belajar melihat bagaimana perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau engkau masih tidak mencari kebenarannya ini dengan sungguh-sungguh, bisa-bisa kita yang tadinya masih rasanya, masih bisa mendengarkan sekarang seperti itu, tapi kita nggak mau berubah, kita orang paling malang nanti. Itu keadilan Tuhan. Orang paling malang maksudnya tidak akan bisa terlepas. Coba perhatikan bagaimana istri Lot. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat lagi ke belakang. Jangan lihat lagi, jangan ingat-ingat lagi Yahweh, Yesus. Karena sekarang sudah zaman yang baru sudah. Yang lama sudah berlalu. Coba lihat ketika mereka menyanyikan lagu-lagu yang sama dengan kita. Coba lihat. Mereka persis, saudara. Bagaimana lampu-lampu yang ada di gereja-gereja yang modern itu. Coba lihat sekarang, saudara. Mereka sudah jatuh ke situ kan. Dengan membuat itu, anehnya itu saudara, mereka pakai yang hitam-hitam, saudara. Iya. Karena kan kalau dibuat memang itunya, kalau saudara lihat bagaimana mereka melakukan penyembahan di gereja-gereja yang katanya modern itu, backdropnya semua hitam. Iya. Supaya lampu-lampu, kalau dulu kan lampu-lampu disco. Kalau dulu kan yang seperti itu kan di karaoke, saudara. Bukan di karaoke, diskotik. Iya. Sudah benar seperti diskotik, saudara. Ketika kita melihat semua itu, saudara, lihat bagaimana kan sama nantinya kalau tidak berubah. Saudara, sampai mereka itu, saudara, sampai mereka percaya, mereka jadi hanya membayangkan ini dengan terus melakukan ritual-ritual itu. Padahal ritualnya itu, saudara, sudah seperti ritual gereja setan, saudara. Yang nggak boleh kan dikatakan gereja setan. Gereja itu kan harus yang kudus kan. Tapi memang sudah begitu. Karena juga kan memang kan bagaimana saudara kita melihat bagaimana Tuhan juga merindukan bayi suci kok. Apalagi dengan sekarang sistem gereja yang ada gitu. Kan lebih mudah bagi Tuhan merindukan semua itu. Bagaimana gereja dibangun di atas dasar bisnis gitu. Bukan lagi karena panggilan, saudara. Bukan. Tapi bagaimana supaya menampung uang daripada orang-orang itu. Sekarang kan sudah dengan mudah sekarang. Di ibadah itu ada kemarin. Jadi dijalanin itunya, saudara. Alat untuk ini. Jadi bukan kantong persembahan lagi. Tapi sudah alat kayak digesek itu loh, saudara. Kalau kita belanja ke ini ya, ke mall gitu atau ya gitu ya. Jadi kan bukan hanya cash lagi kan. Sudah bisa pakai QRIS. Sudah bisa tinggal foto aja di layar gitu. Tapi supaya tetap ini
ada orang persembahan gitu, jadi mesin itu yang dijalani satu-satu gitu. Itu nyata. Lebih mudah kan Tuhan menghancurkan itu kan, daripada menghancurkan bait suci. Bait suci itu saudara Tuhan yang menyuruh membangunnya. Itu jelas sekali saudara. Dan itu mereka jaga bertahun-tahun. Tapi melalui nubuatan Tuhan Yesus itu kan diruntuhkan. Yang sampai hari ini saudara, mereka mau bangunnya saudara, itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Iya, bait suci itu. Nah, jadi saudara, ketika sekarang saudara ya, jadi kalau saya mengatakannya, saya menasihati kita di sini. Ketika kita mendengarkan perkataan ini, saya tidak bisa memantau siapapun di antara kita di sini. Tak ada gunanya. Pilihan ada di tangan saudara. Iya. Ada yang sudah begitu banyak saudara, orang-orang itu mulai sadar saudara. Mereka kembali menjadi manusia yang ya saudara, bisa makan, sudah cukup. Orang gak mau lagi kejar yang namanya nilai uang. Dan dia gak mau pakai uang itu lagi. Iya. Karena itu semua. Jadi begitu nanti orang menyadari itu saudara. Begitu nanti semakin banyak ini. Jadi kebenarannya itu gini saudara. Orang-orang yang tadinya itu kita pikir mereka tak punya kebenaran. Justru dengan apa yang mereka lihat dari kehidupan mereka yang nyata. Mereka sudah mencapai kan. Mungkin mereka sudah mencapai hartanya mungkin ratusan triliun. Oke? Mereka sudah punya itu. Mereka bisa, pokoknya jadi mereka kayak berhutang saja, tinggal tarik aja gitu. Ya, bisa dipakai. Dan akhirnya mereka itu sadar di sana ternyata tidak ada kebahagiaan. Ya. Ternyata ada kekosongan. Mereka nanti akan sadar duluan dibandingkan dengan yang namanya dia orang percaya, orang Kristen, bahkan mungkin dia pendeta sekali. Ketika dia mulai mendapatkan harta dunia ini, mereka belum menyadarinya. Tapi orang-orang yang sudah menyadarinya ini, mungkin dia bukan orang percaya. Iya. Mungkin kita anggap dia rendah dulu. Tapi orang itu sudah melewati itu. Sekarang begitu dia tahu, dia mulai menjalani hidup sederhana. Karena dia sudah pernah mencapainya dan dia sudah tahu. Karena dia belajar dari kehidupannya. Dia benar-benar menyadari ada satu pribadi yang mengajari dia. Dia kembali kepada induknya. Dia kembali kepada inangnya. Siapa inang semua ciptaan ini? Tuhan. Ya. Kok kan gak dibatasi lagi? Kan sudah dibilang. Tembok-tembok agama. Jadi semua pemberita itu saudara. Sehingga menjadikan agama-agama. Oke. Tinggal dihapus saja saudara. Kan begitu terus ganti generasi.
Kan semua akan sadar. Mereka akan melihat kekurangan agama mereka. Iyalah. Mereka akan jujur. Kan dengan jujur saya, lihat aja saudara. Sebetulnya sudah dari dulunya saudara, kekristenan itu kalau di Eropa kan sudah lama. Sebetulnya sudah lama saudara. Mereka tidak punya Tuhan lagi. Sudah lama. Jadi begitu sudah terjadi kebangunan rohani, ya mereka bangkit lagi. Di Indonesia mungkin belakangan. Ya kan? Oh, di Indonesia masih kita lihat bagaimana benar-benar buka gereja menjadi sesuatu yang masih menjamur di mana-mana. Ya kan? Tapi bukankah sekarang kita melihat bagaimana ketika mereka ada di luar gereja? Apa nggak sama dengan yang agama lain? Bagaimana mereka bersaing? Bagaimana mereka cinta uang? Apa nggak sama? Lebih parah kali juga orang Kristen. Kalau saya dibandingkan, muncullah saudara satu generasi. Iya, ini kita ini kayak kristalisasi. Iya. Itu akan sangat cepat sekali terjadi di depan kita, saudara. Kalau nggak dari sekarang kita mulai menyadarinya, kita tidak melihat kenapa sih hidupku kayak gini. Kalau kita terus meratapi diri kita, terlempar. Kalau kita tidak memanfaatkan keadaan ini, kalau kita tidak mengatakan kalau Tuhan memang mengasihi kita, karena kasihnya lah kita bisa melewati, kita bisa menjalani, kita boleh menghadapi masalah yang beruntun terhadap kita. Kalau kita tidak berbahagia dengan keadaan kita hari ini, kalau kita tidak mau menanggalkan kain kabung kita, sudah terserah. Iya, sudah. Kalau kita tidak berani mengangkat kepala kita, iya, Tuhan sedang datang. Dia menghakimi semua orang. Dia sedang bilang jangan lihat ke belakang. Kira-kira seperti itu. Kan kenapa orang Israel itu tidak mau melanjutkan perjalanannya ketika di padang gurun? Kenapa mereka pada mati di padang gurun? Karena mereka selalu ingat apa yang ada di Mesir. Iya. Mesir itu kan dunia, melambangkan dunia. Begitu menyadari itu, saudara, bahwa semua ternyata orang diperbudak oleh uang. Sekarang Tuhan tunjukkan, lihat nih. Lihat. Ketika orang ingin menggenggamnya, dia sedang kembali kepada iblis. Itulah artinya Tuhan datang sekali lagi menjadi manusia. Iya, saudara. Ini sudah sangat nyata sekali, saudara. Kalau saya bisa menerangkan kepada saudara, itu seperti Tuhan yang menerangkan. Iya. Mungkin sudah kenal saya, sudah kita kenal. Tapi saudara nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri saya. Saudara nggak tahu.
Bahkan saya pun mungkin gak tahu. Karena kan saya sudah melupakan diri saya. Itu kan masih pelajaran. Karena kalau saya hanya merenungkan Tuhan di dalam saya, siapa? Saya kan nggak akan ada penyelamatan. Siapa yang mau diselamatkan oleh Tuhan? Berarti kan saya harus eksis juga kan? Berarti kan si saya ini kan harus terus lapar dan haus akan kebenaran. Kalau tidak, orang ini terus menyangkali dirinya. Kalau dia terus hanya merenungkan, oh dia dalam saya, oh dengan gampang iblis akan makan dia. Kayaknya dia ketika Yesus dicobai, ketika orang mengatakan kepada dia, kan langsung itu sudah sekali-sekali tidak terjadi kepada dirimu. Kan kata Petrus kan. Ternyata itu perkataan iblis. Petrus aja nggak tahu. Itu sama nilainya dengan perkataannya istrinya Ayub. Sama nilainya. Persis seperti itu. Makanya sampai kan, apa pikiranmu kayak gitu? Kamu hanya mau tahu yang baik aja dari Tuhan. Kau tidak mau menerima yang tidak baik. Ya. Itu berarti kan Ayub itu merenungkan hidupnya. Barulah dia bisa melewati, setelah dia menang di situ, barulah dia bisa masuk kepada kehidupan yang baru dia kan. Iyalah. Wah, benar-benar saudara dia menikmati anak-anak yang baru kan. Iyalah. Dia nggak takut lagi, saudara. Karena itu sudah anak-anak yang baru. Ini di depan mata kita loh terjadi ini. Dan kita menyaksikan semua itu. Kita nggak menyaksikan dari kehidupan nanti. Di depan mata kita loh ini terjadi. Kalau dulu kita masih was-was gitu. Sekarang tidak. Karena firman itu makin lama makin kuat di dalam diri kita. Firman itu makin lama makin nyata. Kebenarannya demikian. Itu yang membuat saudara firman ini makin lama makin banyak. Kalau saudara perhatikan sampai tahun 2022, 2023, 2024. Iya, diupdate terus saudara. Tapi tahu kebenarannya gimana? Ini masih terlalu sedikit. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita setiap hari? Apa yang saya ceritakan kepada saudara, adakah detailnya ada di sini? Kan tidak. Karena kan apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan, apa yang saya alami, bukankah itu yang saya ceritakan setiap hari? Adakah semua contoh-contoh itu di sini? Adakah contoh-contoh ketika terjadi COVID kemarin? Apakah ada ceritanya di sini? Kan tidak ada. Lalu bagaimana kita tahu firman Tuhan tentang COVID dan segala macam itu? Dari mana kita tahu? Kan dari yang kita saksikan sekarang, kita ceritakan. Seperti itulah saudara. Tuhan itu menyelamatkan kita, itu menyelamatkan manusia itu nyata sekali. Jadi kita ini mau tidak mau dipaksa secara apa ya, secara lembut untuk bertekuk lutut gitu. Iya. Kita benar-benar menyembah. Karena kita melihat perjalanan hidup kita. Bukan lagi ritual saudara penyembahan kita. Bukan.
Bahkan ketika kita menyembah itu saudara, gak lagi kamu semua kata, gak ada kayak gitu. Nyanyi apa gak ada, gak kayak gitu lagi. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bukankah Yesus mengatakan dulu kayak gitu? Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang diinterpretasikan lain oleh orang karismatik kan gitu. Karena kita di karismatik kita menganggap diri kita paling benar. Enggak gitu lagi. Lihat betapa tersesatnya mereka dengan cara ibadah mereka seperti itu. Dengan lampu dimatikan. Lihat. Dengan membuat jenis-jenis musik tertentu supaya jiwa mereka tersentuh. Setelah itu mereka lupa. Apakah mereka pernah bisa dilepaskan dari uang yang begitu mengikat mereka? Apakah mereka dengan mudah percaya kalau Tuhan adalah nyawa mereka? Bukankah mereka mempercayakan tubuh mereka disuntik ini, disuntik itu, makan obat ini, makan obat itu, ya kan? Dicek ini, cek itu, cek gula darah, cek semua. Itu ada sedikit nilai yang negatif dari harusnya gula darahnya sekian, tekanan darahnya sekian, apa lagi? Ketika ukuran-ukuran itu kan buatan manusia. Ada namanya pradiabetes lagi. Jadi kalau dia sudah 100 ke 130 katanya, sudah pradiabetes katanya. Jadi gimana kalau saya di atas 200? Kalau diukur dulu, berarti sudah diabetes. Gitu. Tapi bagaimana kalau saya tidak percaya itu? Kalau saya percaya itu, sudahlah. Begitu tersiksanya mereka. Sekarang soal di gereja, MOU, BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Pendeta-pendeta dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan. Itu nyata sekali. Mana bisa lepas? Lihat bagaimana kemarin saudara, ketika mau ibadah itu, kalau tidak punya kartu itu, gak bisa ibadah. Gak bisa masuk ke gereja. Kalau flu dikit, gak bisa masuk. Tapi walaupun demikian, tetap juga kantong persembahan harus datang ke rumah mereka. Kayak gitu. Itu nyata saudara. Penyelamatan itu nyata saudara. Tapi kalau mereka terus seperti itu, kita mesti bisa lihat dengan jelas saudara. Jika engkau tidak dapat melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan atasmu adalah kasih dan penyelamatan, jika engkau pikir semua itu hanyalah metode, cara untuk menyiksa manusia dan sesuatu yang tak dapat dipercaya, lebih baik engkau kembali ke duniamu untuk menderita kesakitan dan kesulitan. Iya. Saudara perhatikan.
Makanya sebetulnya saudara, kalau saudara renungkan ini dalam, kalau kita nggak berani menanggalkan kain kabung kita, kalau kita nggak berani benar-benar percaya kalau Tuhan sangat mengasihi kita, kalau kita terus ngeyel gitu pokoknya harus selesai masalah ini, saya orang yang paling mahal. Engkau hanya terus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sudah Tuhan katakan berkali-kali, hartamu tersimpan di surga. Di surga itu mengenal, tidak bisa memakan. Di bumi ini sudah lihat, sekalipun kita punya ribuan atau ratusan triliun sekalipun, oke? Kita sudah mencapainya. Dalam satu malam, ketika kita lagi tidur, kita mungkin melihat rekening kita berapa gitu kan. Ketika kita tidur. Lalu Tuhan ada di depan kita, cukup dengan satu suara. Iya. Cukup dengan satu perkataan. Kalau malam ini engkau mati, apakah engkau berhak atas nyawamu? Kalau malam ini engkau mati, kemanalah semua itu? Makanya orang berjuang mati-matian, orang fasik berjuang mati-matian, yang hanya mengumpulkan yang akan dikumpulkan dan akan diwariskan kepada orang benar. Iya, yang tinggal nanti orang benar. Itu nyata, itu firman Tuhan. Nggak bisa nggak terjadi. Nggak bisa nggak terjadi, pasti terjadi. Apa artinya orang benar? Definisi yang sederhana dari orang benar cuma satu. Dia bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menerapkan firman Tuhan. Itu definisi. Jangan pikirkan yang lain. Jangan bilang orang benar itu adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Enggak. Itu khayalan. Makanya Tuhan selalu bilang, siapakah saudara? Mereka yang melakukan perintahku. Ya. Kalau kita itu hanya memandang, ketika kita memandang Tuhan Yesus, oke? Hanya ketika kita mulai menerapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah baru kita benar-benar menjadi saudara Yesus. Kitalah yang akan melihat kedatangan Tuhan. Mereka yang mengatakan dari mulutnya, rasanya mereka melakukan ritual-ritual, mereka melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, apalah semua, bohong. Itu orang yang paling dibenci oleh Tuhan. Paling dibenci loh saudara. Dia lebih mengasihi pembunuh daripada orang itu. Pembunuh yang belum pernah ngomong dari mulutnya. Kalau mereka mengasihi, kalau mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Jadi sekarang saudara, firman Tuhan sedang datang kepada semua orang manusia. Jangan pernah kau takut berdiri di hadapan siapapun. Jangan kau pernah minder sedikit pun dengan keadaan. Justru menurut Tuhan, kalau engkau sudah sampai pada titik engkau miskin, bahkan minus, justru engkau adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan dan engkau punya
Tetapi dengan mendengarkan kebenaran ini pun engkau belum sadar betapa malamnya hidup. Ya. Ini kebenaran. Sudah mesti bangkit. Ini kabar baik. Bangkit. Jangan tunggu nanti. Lihat ya, akan makin cepat saudara keadaan ini. Makin cepat sekali. Percaya. Kalau saudara sudah dengarkan perkataan ini, maka itu akan makin cepat lagi. Ya. Begitu kita mendengarkan perkataan ini, eskalasinya makin terus meningkat. Ini waktu yang terbaik saudara. Kau mesti melatih dirimu mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang sekarang. Ya, bukan Tuhan yang dulu. Bukan sekedar Tuhan Yesus. Jangan lagi ada image di sini tentang wajah Tuhan Yesus yang ada di Alkitab itu. Yang ada di kalender itu. Dia sudah datang dengan nama yang baru. Jangan kembali ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Hai pintu-pintu gerbang, supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kau telah memimpin dan mengajari kami. Yang Kau telah menggembalakan kami Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersemangat waktu ini. Biar hati kami terus terpaut kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin.